strategi dari lawyer. Mantap, mantap. Senin, Bang. Oh, Senin ya, oke. Terbaru, Ya. terbaru. Jadi Anda baru Senin ya. Dr. Rismon Senin Anda akan penuhi. Mulyono terbaru. Jam 10 pagi. Mari kita simak, guys. Oh, besok Makin baru seru. Jumat. Oh ya, maksudnya Senin itu kan Ya. Sabtu Minggu kan libur. Jangan Oke. putus, Bang. Iya. Dan jangan putus, kan nanti sholat Jumat kan. Jadi Iya, Senin. iya, iya, iya. Dan Benar. saya sudah WA ke penyidik. Ya Pak, katanya oke. Oke. Atau dia bilang, udahlah, keterangan Anda nggak diperlukan lagi, kan sudah ada kesimpulan dari baris. Anda tinggal ditetapkan aja sebagai tersangka karena Anda menyebarkan berita bohong, katanya. Hoax, Oh, gitu. kita fight di pengadilan. Oke. Gitu loh. Nah, itulah yang namanya Rismon ya. Rismon itu resiko, mon itu bulan, ya kan, mon ya. Rismon itu setiap bulan dia penuh dengan resiko. Atau Monday, mon itu Monday. Tiap Senin menantang resiko ya. Bro, kita harus fokus ya. Jadi sepanjang atau sependek pengetahuan saya, ijazah yang dikatakan asli itu adalah ijazah yang sama yang diupload oleh Dian Sandi, yang dipamerkan dalam reuni tahun 2022 di UGM, dan juga yang dipertunjukkan oleh Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Kelihatannya begitu. Lalu, Anda rupanya sudah meneliti ini. Anda yang menelitinya bagi yang berwarna atau hitam putih? Bagian yang tiga-tiga itu. Oh, jadi tiga-tiganya Anda lakukan penelitian ya? Iya Bang. Oke. Yang ditunjukkan oleh Pak Sigit Sunarta, Ya. terus yang di proyektor dari Proyektor. rekan-rekan dengan rekan-rekan alumninya, dan yang di Dian Sandi. dari Dian Sandi gitu Bang. Oke, nah itu Mantap, dinyatakan guys. Bareskrim Terus, identik. Dr. Saya Rismon. tidak paham bahasa identiknya. Bahkan lebih dari itu dinyatakan asli. Mantap. Tapi Anda mengatakan Anda tidak menggunakan istilah identik asli, tapi Anda mengatakan fake and original. Dan Anda mengatakan fake. Otentik Bang. Hah? Fake atau otentik. Oh, fake atau authentic. Nah, Iya, iya. Anda mengatakan itu fake. Silakan Anda mempertanggungjawabkan omongan ini yang Anda katakan 11.000 triliun ya. 11.000 triliun percaya. Oke, silakan, bro. Palsu. Ah. Jadi gini Bang ya, tadi yang saya tonton dari keterangan Dirtipidum Bareskrim itu selalu mengulangi kata identik. Ya. Maka kalau kita bicara tentang identik, maka dia butuh pembanding, Ya. kan Bang? Nah pertanyaannya, pembandingnya itu diuji autentikasinya, kan begitu? Ya. Jadi kalau identik bukan berarti bahwa dia otentik, asli kan? Ya. Kalau otentik bahasa Indonesianya asli. Kalau Ya. identik ya identik saja. Artinya apa? Yang A, objek A sama dengan objek B. Ya. Pertanyaannya, objek B sebagai referensi itu otentik enggak? Dan tidak disebutkan juga ijazah-ijazah siapa yang menjadi perbandingan itu, identitas itu, perbandingan keidentikan tersebut, gitu loh. Nah kalau secara statistik harusnya secara random dong diambil, bukan orang yang menyediakan atau dari yang selama ini dikenal sebagai diehardnya Joko Widodo kan Bang. Gitu loh. Jadi bagi saya ya tidak bernilai sih hari ini gitu loh. Apa yang kita tunggu-tunggu harusnya kajian ilmiah, dalam arti begini Bang. Ya. Bahwa ijazah asli Joko Widodo itu setelah kami lakukan carbon dating analisis untuk mengetahui usia kertas, terus dating analisis untuk mengetahui jenis dan usia tinta, maka ini adalah produksi tahun 1980-an. Gitu harusnya, dengan jenis tinta, chemicalnya apa gitu, terus apa produknya apa gitu loh, dari perusahaan mana gitu, itu kan nggak ada. Itu membandingkan dengan pembanding dan didapati identik.
bukan fake or bukan otentik. otentik. Iya. Iya, hasil perbandingan adalah identik, bukan otentik, asli. Makanya di dalam dalam Mysterious Guest saya kan, dia membandingkan dan kesimpulan dia identik dan tidak identik. Dia tidak bilang asli dan tidak asli. Dia bilang 1120 tidak identik dengan 1117. Tidak pula identik dengan 1115. Tapi 1115 identik dengan 1117 gitu. 1120 itu tidak identik kan secara master plat itu Bang ya. Iya. Positioning dari beberapa huruf terhadap relatif terhadap logo. Ya. Logo UGM di situ kan Bang. Nah, itulah uji identik. Tetapi apakah ijazah itu semuanya asli atau tidak, ya mana tahu kita. Harus ada uji yang lain, ya kan? Uji yang lain, uji otentikasi tadi itu Bang. Iya. Yang kita inginkan adalah carbon dating analysis. Teksturnya bagaimana, tekstur kertas tahun itu. Nah, terus ink dating analysis, penanggalan tinta itu kan hal yang mudah harusnya dilakukan. Banyak laboratorium universitas ini ya bisa melakukannya dengan mudah. Jenis tinta juga bisa dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia ya, simbol-simbol kimia itu berasal dari ini itu kan begitu. Itu kan tidak kita dengar hari ini. Malah dibandingkan dengan referensi lain yang kita tidak tahu, tidak disebutkan juga referensinya apa. Jangan-jangan bagi saya, kualitas referensinya lebih rendah, jangan-jangan. Nah, gitu lagi Bang. Makanya saya bilang ini tidak mengunci apapun. Yang kita butuhkan adalah uji otentikasi, uji keaslian. Mereka uji keidentikan. Dia nggak matching, Bang. Tapi Sesuatu yang identik tidak menandakan bahwa dia asli. Gitu. Iya, saya paham maksud Anda ya. Kalau misalnya kita katakanlah dalam sekumpulan itu mereka mendapatkan ijazah dari plat yang sama. Iya. Ada 50 ijazah, tapi tiba-tiba 25 diantaranya nggak bikin skripsi alias beli. Kan bisa kan? Semuanya sama. Kan Bang. Kan tadi ya saya melihat, saya lewat HP itu, belum saya analisa memang secara RGB ya. Iya. Tetapi secara visual aja ada beberapa dokumen yang mereka katanya sita gitu. Dari itu kan ada yang sejumlah kertas yang warnanya sudah buram, kekuning-kuningan, cuma seperti sudah terdekomposisi. Tetapi ada sejumlah surat, ya, atau berkas yang disita itu benar-benar putih. Bersih ya. Bagaimana itu? Iya Bang. Seperti baru dibikin. Tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Karena itu kami menduga kuat ada motif penyelamatan kepentingan Jokowi sekaligus melegitimasi kriminalisasi terhadap klien kami melalui proses yang dilakukan Baris Krim Mabes Polri yang akan melakukan uji laboratorium forensik. Ujungnya diduga kuat hasil tes ijazah Jokowi akan dinyatakan identik atau asli. Laporan TPU akan di Baris Krim Polri dihentikan karena tidak terbukti dan proses kriminalisasi terhadap klien kami akan masih dilanjutkan dengan dalih telah ada hasil tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi.
Kapolda Metro Jaya